Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mas Astri akan mengulas film Korea yang berjudul Hello Ghost. Hello Ghost adalah film Korea garapan sutradara dan penulis terkenal Kim Yong Tak yang rilis pada tanggal 23 Desember tahun 2010. Walaupun memiliki judul horor, film yang berdurasi 1 jam 50 menit ini justru lebih menyuguhkan adegan-adegan komedi. Berikut alur cerita filmnya. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Kang Sang-man. Kang Sang-man adalah seorang lelaki muda yang hidup dalam kesendirian dan kesepian. Sejak kecil, dia hidup sebatang kara, tanpa orang tua ataupun sanak saudara yang dikenalnya. Sedihnya lagi, bahkan bertahun-tahun hidup di panti asuhan, tak ada satupun yang mau mengadopsinya. Padahal, seumur hidupnya, dia hidup menjadi orang yang baik, tidak merokok ataupun melakukan kejahatan. Namun, entah mengapa hidupnya selalu terpuruk. Sang-man pun akhir-akhir ini juga sangat merindukan keluarganya yang sama sekali tidak pernah dia kenal. Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba bunuh diri. Berbagai cara sudah dia lakukan. Mulai dari menenggelamkan diri dengan melompat ke sungai, tapi dia diselamatkan oleh regu penyelamat yang saat itu juga sedang menyelamatkan orang lain. Hingga akhirnya Sang-man mencoba cara bunuh diri dengan menelan puluhan pil. Akan tetapi usaha tersebut pun gagal. Setiap usaha bunuh diri sebelum berhasil selalu ditemukan orang lain. Suatu ketika dalam usaha bunuh dirinya, dalam keadaan setengah sadar, Sang-man begitu gembira karena mengira dirinya akan masuk surga. Secara sepanjang hidupnya dia selalu berbuat baik. Namun, lagi-lagi usahanya harus gagal. Sang-man tetap masih hidup dan sehat-sehat saja. Akan tetapi kali ini dia kaget. Karena di sebelahnya duduk seorang pria setengah baya yang gemuk dan mengenakan setelan jas. Sang-man tidak mengenali pria tersebut. Namun, si bapak malah seenaknya saja merokok di sampingnya. Saat itu Sang-man pun merasa terganggu. Dia lalu menegur bapak tersebut untuk tidak merokok di situ. Akan tetapi, saat seorang perawat datang, justru Sang-man lah yang ditegur karena merokok. Sang-man pun hanya bisa melongo ketika menemukan rokok yang menyala berada di antara jari-jarinya. Lebih anehnya lagi, di ruang psikolog, Sang-man mendengar suara tangisan wanita yang setelah dicari ternyata berasal dari dalam lemari tersebut. Karena kesal mengira psikolog tega membiarkan wanita tersebut di dalam lemari, Sang-man akhirnya mengajak wanita itu pergi bersamanya. Karena mereka tidak bisa melihat siapa yang berbicara dengan Sang-man, tentu saja psikolog dan lainnya mengira kalau Sang-man semakin gila. Malam harinya Sang-man lebih terkejut ketika hendak ke toilet. Di perjalanan, dia melihat seorang kakek yang sedang mengintip rok seorang perawat yang kesulitan mengumpulkan banyak kertas yang berterbangan karena ditiup sang kakek tersebut. Ketika Sang-man menegurnya, sang kakek cuma menoleh ke arahnya dengan kepala yang membesar, yang tentu saja membuat Sang-man ketakutan dan kembali ke kamar inapnya. Sampai di kamarnya, dia malah disuguhkan pemandangan yang sangat menakutkan. Sang-man melihat ketiga orang yang baru ditemuinya sedang melayang di udara dengan kepala mereka yang membesar. Sontak saja, saat itu juga Sang-man pingsan karena ketakutan. Besoknya, Sang-man terbangun ketika dokter melakukan visit ke ruangannya. Dan betapa terkejutnya Sang-man, ternyata mereka ada 4 orang. Saat keluar dari rumah sakit, Sang-man mendatangi seorang paranormal. Namun, si paranormal malah menyarankan agar Sang-man mau memberikan kesempatan agar para hantu tersebut bisa bergantian memakai tubuhnya. Sang-man pun akhirnya pasrah dan pulang ke apartemen sewanya dengan susah payah karena harus menggendong keempat hantu tersebut. Ternyata di tempat tinggalnya para hantu tersebut membuat dia kesulitan karena sifat masing-masing hantu tersebut. Si hantu bapak membuatnya jadi suka merokok tak berhenti.
Sedangkan si hantu kakek membuatnya jadi sering minum alkohol. Sedangkan si hantu wanita sering membuatnya jadi suka menangis dan sering curhat juga ke tetangganya. Sementara si hantu kecil malah membuatnya suka makan. Karena tidak terima dengan perlakuan para hantu, akhirnya Sangman kembali mendatangi paranormal untuk kedua kalinya. Paranormal menyuruh Sangman meminta membuat perjanjian dengan keempat hantu tersebut, di mana Sangman akan membantu mereka melakukan hal yang bikin mereka penasaran. Namun, setelah itu para hantu harus pergi meninggalkan Sangman. Dan ternyata semua hantu sepakat dan menyetujuinya. Yang pertama meminjamkan tubuhnya adalah sang kakek mesum. Dia meminta Sangman mencari kamera untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah mendapatkannya, sang kakek meminta Sangman untuk mengantarkan kamera tersebut kepada seorang kakek yang sedang rawat inap di rumah sakit. Walaupun kelelahan seharian membantu sang kakek, Sangman akhirnya merasa senang karena bisa bertemu dengan seorang suster cantik yang bekerja di rumah sakit tersebut. Suster itu bernama Jung Yin-su. Setelah sang kakek, kini giliran hantu anak kecil. Hantu anak kecil tersebut meminta Sangman membelikannya mainan robot dan menonton film kartun di bioskop. Walaupun kesal, dia mendapatkan keberuntungan lagi karena tanpa sengaja bisa berjumpa lagi dengan perawat Jung Jong-so. Setelah menuruti kemauan sang hantu kecil, dia meminjamkan tubuhnya kepada sang hantu pria berjas. Ternyata hantu tersebut menginginkan sebuah mobil di tempat rongsokan. Dengan mobil yang ternyata bekas mobil taksi tersebut, dia mengajak Sangman pergi ke pantai. Di perjalanan, sang hantu mengungkapkan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Setibanya di pantai, sang hantu mengatakan bahwa dia ingin berenang. Sangman yang meminjamkan tubuhnya pun mau tidak mau juga harus berenang di pantai. Setelah menyelesaikan misi hantu berjas, kini giliran hantu wanita cengeng yang memasuki tubuhnya. Hantu tersebut ingin memasak untuk orang yang dia sayangi dan memintanya mengajak Yeonsu untuk makan malam bersama. Namun, ketika berkunjung ke rumah sakit, Yeonsu sedang memarahi pasien yang ternyata adalah ayah kandungnya. Sangman mengingatkan Yeonsu bahwa bagaimanapun dia adalah ayahnya. Yeonsu marah dan meminta Sangman untuk tidak ikut campur urusannya. Keesokan harinya, Sangman pergi ke pasar untuk memenuhi keinginan hantu cengeng yang ingin memasak. Ketika makan malam, tiba-tiba Yeonsu datang berkunjung untuk mengembalikan kamera dari kakek yang opname di rumah sakit. Sekalian ingin meminta maaf atas kejadian tadi siangnya. Lalu Sangman menawarinya makan malam bersama. Di tengah makan malam, Sangman mengaku kalau dia bisa melihat hantu. Yeonsu tidak percaya hal itu, lalu memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sangman merasa bahwa kepergian Yeonsu adalah salah para hantu. Dia marah dan meminta para hantu untuk segera pergi, karena dia telah menyelesaikan permintaan mereka. Keesokan harinya, rumah Sangman sepi. Para hantu sepertinya sudah pergi. Sangman kembali hidup dalam kesepian dan mencoba cara lain untuk kembali bunuh diri. Kali ini dia mencoba bunuh diri dengan menghirup udara karbon di dalam mobil yang terkunci rapat. Akan tetapi, entah mengapa kali ini pikirannya tidak tenang. Bayangan sang perawat menari-nari di pikirannya. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di rumah sakit, Yeonsu menemukan sepatu pemberian ayahnya yang sudah meninggal, persis di tempat yang diberitahukan oleh Sangman. Yeonsu pun akhirnya percaya kalau Sangman bisa melihat hantu. Di sisi lain, secara kebetulan Sangman ternyata tidak jadi bunuh diri. Dia malah datang ke rumah sakit dan mengajak Yeonsu untuk makan siang bersama. Saat makan, Yeonsu bertanya, mengapa saat dia makan kimbab di tempat Sangman, ada seledri dalam kimbabnya, bukan bayam seperti kebanyakan kimbab buatan orang Korea. Dengan santai Sangman menjawab bahwa karena saat kecil ibunya sering bilang seledri sangat baik untuk kesehatan.
Lalu tiba-tiba dia terdiam. Bayangan ibunya tiba-tiba menyeruak di ingatannya, dan dia sadar ternyata wajah ibunya persis seperti wajah si hantu wanita cengeng. Sangman akhirnya menyadari bahwa para hantu tersebut adalah keluarganya. Trauma mendalam di masa kecil membuatnya lupa akan wajah semua keluarganya. Ternyata Sangman menjadi yatim piatu karena kecelakaan mobil di waktu dia kecil. Saat itu ayahnya pulang membawa berita baik karena telah berhasil membeli taksi milik sendiri. Lalu ayahnya mengajak mereka untuk piknik ke pantai. Kakeknya begitu bersemangat sehingga meminjam paksa kamera milik temannya dan berjanji akan segera mengembalikannya. Sayangnya, di tengah perjalanan menuju pantai, taksi yang dikendarai ayahnya mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh sebuah truk. Sangman selamat seorang diri karena dipeluk dan dilindungi oleh ibunya. Sementara semua keluarganya tewas di tempat kejadian. Seorang polisi menemukan kamera yang dipinjam oleh sang kakek dan menyimpannya selama bertahun-tahun di laci kantornya. Si hantu anak kecil adalah kakaknya yang sewaktu mereka kecil berjanji akan mengajaknya menonton film kartun dan akan membelikannya mainan robot. Sementara ibunya memang suka memasak buat keluarganya. Demikianlah, Sangman akhirnya bisa lebih lega setelah tahu kalau selama ini dia tidak pernah sendiri. Arwah keluarganya selalu menyertainya kemanapun dia berada. Akhir cerita, Sangman dan Densu pun menikah, dan film pun selesai. Bagi kawan-kawan yang suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Mas Ambastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.